Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Aninsi akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Suatu bilangan yang tidak dipisahkan dari perhitungan matematis adalah bilangan. Bilangan menjadi nilai suatu pengukuran, hasil dari proses perhitungan hingga proses penomoran. Simbol yang mewakili bilangan berupa angka. Dalam bilangan bulat ini terdapat 3. Yang pertama yaitu bilangan-bilangan yang bertanda negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dan yang selanjutnya disebut dengan bilangan bulat negatif. Yang kedua yaitu bilangan 0. Dan yang ketiga yaitu bilangan-bilangan yang bertanda positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya yang disebut dengan bilangan positif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang garis bilangan. Pada garis bilangan ini terdapat bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat positif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini disebut dengan 0. Pada bilangan bulat negatif terdiri dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Contoh bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan contoh bilangan caca yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengurutkan bilangan. Pada mengurutkan bilangan ini terdapat 2 konsep. Dan yang pertama, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Contohnya mengurutkan bilangan mulai dari terkecil. Berarti kalau dari terkecil semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Berarti kalau terkecil berarti dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Contoh kedua, urutkan bilangan bulat ini dari yang terbesar. Kalau terbesar kan konsepnya semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Berarti urutkan bilangan dari yang terbesar yaitu 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membandingkan bilangan bulat. Pada membandingkan bilangan bulat ini terdapat beberapa tanda, yaitu yang pertama, A lebih kecil dari B. Contohnya 9 lebih kecil dari 3. Yang kedua, A lebih besar dari B. Contohnya 10 lebih besar dari 5. Contoh yang ketiga, A lebih kecil atau sama dengan B. Contohnya 3 lebih kecil atau sama dengan 4. Contoh yang terakhir, A lebih besar atau sama dengan B. Contohnya 10 lebih besar atau sama dengan 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lawan suatu bilangan atau inverse. Contohnya A inverse-nya yaitu min A, atau lawan dari A adalah min A. Contohnya 5 inverse min 5. Min 3 lawannya atau inverse-nya adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi hitung. Pada operasi hitung ini terdapat yang pertama operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan ini terdapat 4 sifat, dan sifat pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini yaitu sifat pertukaran. Misalnya A tambah B sama dengan B tambah A. 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Pada sifat asosiatif ini yaitu pengelompokan. Pada pengelompokan ini contohnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dan yang selanjutnya yaitu sifat identitas, yaitu unsur identitas. Terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Contohnya 0 tambah A sama dengan A tambah 0. Yang terakhir yaitu inverse terhadap penjumlahan. Inverse terhadap penjumlahan ini yaitu lawan dari penjumlahan. Misalnya min A lawannya yaitu A, seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi pengurangan. Pada operasi pengurangan ini kita langsung ke contoh saja, karena ini terdapat 2 simbol. Misalnya
dengan A tambah B. Seperti contoh, 3 dikurang 1 sama dengan 3 tambah min 1 sama dengan 2. A min kurang B sama dengan A tambah min B. Nah, contoh yang kedua yaitu 4 dikurang min 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Seperti contoh yang kedua, A dikurang min B sama dengan A tambah B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi perkalian. Pada operasi perkalian ini kita langsung ke contohnya saja, karena pada operasi perkalian ini mempunyai sama sifat-sifat dengan operasi penjumlahan. Misalnya min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Kenapa hasilnya min 6? Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Contoh yang kedua, 2 dikali min 6 sama dengan min 12. Karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Contoh yang terakhir, 2 dikali 4 sama dengan 8. Karena positif dikali positif hasilnya positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi pembagian. Pada operasi pembagian ini, positif bagi positif hasilnya positif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Contohnya 12 bagi 3 sama dengan 4. Karena positif bagi positif kan hasilnya positif juga. Yang contoh kedua, 9 bagi min 3 sama dengan min 2. Karena positif bagi negatif hasilnya negatif. Dan contoh yang terakhir, min 3 bagi min 3 sama dengan 1. Karena negatif bagi negatif hasilnya positif. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.